Udah berapa orang, Bu? Udah bisa dimulai? Silakan. Halo, sudah kedengaran suara Ibu? 25 orang, Ibu. 25 ya, oke ya. Kita mulai saja. Kita mulai lagi dengan materinya, nanoteknologi. Oke. Sudah disampaikan minggu yang lalu ya, ini definisinya. Nanoteknologi adalah ilmu dan rekayasa dalam penciptaan atau pembuatan ya, penciptaan material, struktur fungsional maupun piranti dalam skala nanomaterial ya. Yang dalam terminologi ilmiah nano berarti 10 pangkat min 9 ya. 1 nanometer adalah 1/1000 mikrometer atau 1/1 juta milimeter atau 1/1 miliar meter ya. Nah, intinya seperti itu. Kemudian pendekatan nanoteknologi itu ada 2 ya, yang top down dan bottom up ya. Jadi untuk yang top down gambarannya mudah ya. Jadi metode mencacah ya, membutuhkan multi juta fasilitas fabrikasi untuk membuat materi massal menjadi nanomaterial ya. Jadi gambarannya ya, dari yang besar gitu ya ukurannya, kemudian dicacah atau potong-potong gitu ya, atau digerus gitu ya. Itu menjadi bagian-bagian kecil ya. Itu yang berukuran nanomaterial. Sebaliknya yang bottom up ya, itu metode self assembly yang kebutuhan material berpori dengan molekul perakitan di nanoskala ya. Jadi misalkan itu dari yang terkecil atom atau bentuk molekul membentuk agregat, baru menjadi nanopartikel ya, atau nanti menjadi nanomaterial ya. Jadi itu kebalikannya. Jadi ada 2 cara pendekatan dalam teknologi nano ini ya, atau pembuatan material nano ya, atau partikel nano. Lanjut ya. Nah, masing-masing itu ini caranya atau metodenya dari kedua pendekatan itu ya. Ada yang disebut dengan metode kopresipitasi ya, nanti masing-masing kita akan bahas ya. Kemudian ada metode sol-gel, kemudian metode mikroemulsi, metode hidrotermal, metode cetakan, dan metode semikonduktor organik gitu ya. Nah, ini ke-6 metodenya. Kita lihat yang pertama, kopresipitasi ya. Artinya apa? Di sini bersama ya. Jadi pengendapan bersama. Oke. Nah, pada proses atau metode pengendapan ini ada 3 hal yang komponen yang perlu dilakukan ya atau diperhatikan, yaitu tentang suhunya ya, atau kemudian waktunya dan zat pengendapnya itu sendiri ya. Nah, untuk zat pengendap ya, itu saudara sudah tahu ya dalam teori di kimia dasar atau di kimia analisis ya, yang aturan-aturan terjadinya atau aturan kelarutan gitu ya, atau mana yang akan mengendap, mana yang tidak ya. Itu biasanya zat pengendapnya berupa hidroksida ya, karbonat ya, sulfat dan oksalat ya. Jadi ini untuk pada metode kopresipitasi ya, proses-proses yang ada ya. Kemudian yang metode sol-gel apa itu? Ya. Nih. Oke. Ya, di situ ada atau merupakan metode sintesis ke senyawa organik yang didasarkan pada proses-proses ini ya. Yang pertama adalah hidrolisis ya. Pada metode sol-gel seperti itu. Hidrolisis pada tahap ini ya, jadi ada prekursornya ya, dilarutkan dalam suatu alkohol ya, nanti akan terhidrolisis dengan
penambahan air ya, hidro itu air ya, pada kondisi asam biasanya ya, atau netral atau bisa juga dengan basa. Kemudian nanti membentuk suatu apa? Sol ya, sol koloid gitu ya. Nah, di mana nanti proses ini dipengaruhi oleh rasio air atau prekursor dan jenis katalis yang digunakan. Ya, nah ini pengaruhnya. Ya. Nah, kemudian terjadi nanti kondensasi, kemudian pematangan dan pengeringan. Ya, ini prosesnya. Ya. Nah, pada saat kondensasi di sini terjadi proses transisi ya antara atau dari sol tadi menjadi gel ya, biasanya melibatkan ligan hidroksil ya untuk menghasilkan polimer ya, ikatannya ya yang terjadi itu ada apa MOM lah gitu ya, atau metal metal gitu ya. Apa itu pematangan apa etching gitu ya. Ya, di situ nanti akan terjadi reaksi pembentukan jaringan jaringan gel yang tadi ya, yang lebih kuat ya, matang namanya gitu ya, setelah terjadi kondensasi tadi ya. Kemudian matang itu diperlihatkan dengan kuat ya, kaku ya. Biasanya juga terjadi menyusut ya dalam larutannya ya. Nah, baru proses terakhirnya adalah pengeringan, itu dengan cara penguapan larutan tadi ya. Kemudian yang juga dikeluarkan ya yang cairan yang tidak diinginkannya ya, untuk mendapatkan struktur sol gel yang memiliki luas permukaan tinggi ya. Jadi pada metode sol gel itu diharapkan ya yang terjadi adalah suatu material dengan luas permukaan yang tinggi ya. Jadi itu tadi prosesnya melalui hidrolisis, kondensasi, pematangan dan pengeringan gitu ya. Tuh yang kedua. Yang ketiga metode mikroemulsi, apa itu ya? Jadi emulsi yang berukuran mikro di sini ya. Nah di sini di awal atau di tahun berapa ya? 1940-an ya, tuh ya. Seorang ahli kimia ya melaporkan bahwa kombinasi dari air dan minyak itu ya. Nah, itu akan menghasilkan suatu mikroemulsi ya, tapi dengan adanya penambahan surfaktan dan alkohol ya atau amina di sini ya. Di mana surfaktan dan alkoholnya atau amina ya, ini amina juga merupakan kosurfaktan ya yang akan menghasilkan larutan yang jernih dan homogen ya. Baru itu ya. Jadi kalau air dengan minyak saja kan tidak larut ya, saudara sudah tahu ya. Kemudian kita berikan suatu surfaktan ya dan alkohol ya atau amina ya, sehingga nanti larutannya menjadi jernih, homogen ya, menjadi suatu mikroemulsi ya. Kemudian dapat dibedakan nanti ya atas mikroemulsi yang langsung ya atau minyak dalam air dan kebalikannya ya, air dalam minyak gitu ya. Kita sudah tidak bisa melihat lagi ya karena sudah homogen ya, tidak terlihat lagi mana airnya mana minyaknya ya, tapi kita sudah mendapatkan suatu emulsi yang berukuran mikro. Oke, itu kemudian lanjut metode hidrotermal. Nah, hidro ini daripada air ya, hidrotermal panas ya. Nah, di sini ya pada metode ini digunakan suatu pelarut yang superkritis yaitu atau yang memiliki pelarut tersebut memiliki beberapa pertimbangan ya, seperti tegangan permukaannya rendah ya. Kalau tegangan permukaannya rendah kan kemampuan daya larutnya tinggi gitu ya. Kemudian viskositas juga ya itu harus rendah ya. Difusitasnya tinggi ya,
sehingga memberikan pengaruh terhadap peningkatan daya larut ya. Nah, pada hidrotermal ini 3 hal yang perlu dipertimbangkan ya. Larutnya harus memiliki tegangan permukaan rendah, viskositas rendah, tapi difusitasnya tinggi ya. Ini untuk hidrotermal ya. Jadi pemanasan air gitu ya seolah-olah ya. Sederhananya. Kemudian lanjut metode cetakan ya. In situ di situ ya, grafting atau cetakan itu ya. Oke. Nah, di sini cetakan yang digunakannya kita sebut sebagai nanoreaktor ya, atau reaktor tempat terjadinya nanopartikel atau tadi ya bisa nanomaterial tadi ya. Nah, pada metode ini nanti ukuran pori halus ya, kemudian yang seragam ya, akan membantu nanopartikel terbentuk sesuai dengan ukuran yang kita inginkan ya. Juga bisa mengontrol distribusi ukuran pada produk akhirnya ya, namanya dicetakkan, disesuaikan gitu ya. Jadi diperlukan suatu ukuran yang mempunyai porinya halus ya, kemudian tapi seragam ya, itu akan dihasilkan nanti suatu nanopartikel ya pada produk akhirnya dengan baik ya, sesuai dengan cetakan yang kita inginkan ya atau ukurannya ya. Di sini ada 2 macam metode yang digunakan untuk melakukan nanopartikel yang ini ya, untuk menghasilkan tadi ya, bisa 2 gitu ya, nanti bisa ada yang berukuran mesopori ya, nanti kita lihat ya, ukuran masing-masing itu kapan disebut mikropori, mesopori, dan makropori ya. Nah, di sini yang pertama tadi in situ itu sebagai post treatment ya, yaitu mencampurkan prekursor nanti ya, nanopartikelnya dengan misel sebelum terbentuknya material mesopori ya, mencampurkan prekursornya ya, dari nanopartikel dengan misel sebelum terbentuk material mesopori ya. Nah, baru dilakukan grafting atau penempelan ya, penempelan secara langsung nanopartikel ke dalam permukaan porinya ya. Jadi prosesnya seperti itu ya, metode yang digunakan tadi untuk memasukkan nanopartikelnya ya, dicetaknya tadi ya. Yang pertama di situ post treatmentnya yaitu mencampurkan prekursor dari nanopartikel dengan misel sebelum terbentuknya materi mesoporinya, baru di grafting atau ya di penempelan ya ke dalam permukaan porinya tadi ya. Jadi yang diinginkan berapa porinya gitu ya. Nah, itu yang metode cetakan ya. Kemudian selanjutnya yang semikonduktor organik ya. Nah, di sini mekanismenya meningkatkan hantaran melalui elektron V ya. Kemudian ada mekanisme represipitasi ya. Jadi untuk menjadi nanopartikel ini ya ada zat terlarut ya sebagai material yang pendahuluannya ya, kemudian air yang di stirrer ya. Jadi metode semikonduktor ini menggunakan tentu saja material organik ya sebagai material aktifnya ya. Kemudian semikonduktor organik ini biasanya lebih mudah untuk disintesis dan lebih fleksibel ya secara mekaniknya. Jadi mekanisme utamanya melibatkan hantaran tadi ya, hantaran melalui elektron P ya, atau elektron yang tidak berpasangan ya. Metode yang dipakai untuk membuat nanopartikel organik ini metode represipitasi ya, dengan mekanisme larutan zat terlarut ya dari material tadi ya yang ada atau diinfeksikan ke dalam air ya yang di stirrer gitu ya, sehingga kelarutan zat akan berubah ya secara mendadak dan mengakibatkan terbentuk nanokristal dari zat tersebut ya. Nah, ini untuk metode semikonduktor nanti
ya, untuk membentuk nanokristal, ya. Jadi nanti ada istilah nanokristal atau hanya nanomaterial saja ya, atau bentuknya tadi ada nano emulsi ya, atau mikro emulsi ya. Nah, sehingga nanti minggu depan kita akan belajar bentuk-bentuk tersebut ya. Nanti untuk bentuk dari padatan lah ya gitu ya, atau dalam hal ini yang berbentuk nanopartikel ya, dengan bentuk kristal nanti dipelajari dalam bab kristalografi nanti ya. Itu juga nanti penting dalam kita mengkarakteristik ya daripada padatan yang terjadi atau nanopartikelnya ya. Nanti ada beberapa instrumen yang digunakan ya untuk kita mengetahui baik morfologi ya daripada nanomaterialnya ya, morfologinya, kemudian ukuran porinya ya, ukuran luas permukaan ya, itu nanti akan dipelajari. Lanjut bisa. Nah, minggu yang lalu juga sudah ya secara garis besar aplikasi dari nanoteknologi ya, apa saja. Nanoteknologi bertahap ya, atau aplikasi nanoteknologi yang bersifat jangka pendek gitu ya. Aplikasinya untuk ini aplikasinya apa ya? Aplikasi nanoteknologi yang bersifat jangka pendek. Oke, kemudian ada nanoteknologi yang evolusioner ya. Itu aplikasi nanomaterial atau nanoteknologi yang belum terwujudkan dalam jangka pendek ya. Dengan demikian saat ini masih dalam tahap penelitian ya. Jadi masih terus berkembang ya nanoscience ini. Kemudian ada yang disebut dengan nanoteknologi radikal. Ya, jadi berbagai kemungkinan aplikasi yang di masa depan juga nampak tidak memungkinkan ya. Jadi ini kita lihat satu persatu ya yang dimaksud ya. Kapan itu disebut sebagai nanoteknologi yang bertahap ya. Kemudian yang evolusioner dan yang radikal ya. Misalkan yang evolusioner itu dalam bidang elektronika ya, dalam bidang militer ya, kemudian dalam industri mobil, industri konveksi dan nanomaterial anti refleksi. Nah, ini yang sudah berkembang ya. Apa ini? Ya, untuk elektronika di sini ya. Biar saya nggak baca sendiri ya, ini tinggal dibaca saja. Coba yang kelompok 1 siapa nih yang mau bacakan? Siapa yang mau wakili? Ingat nggak kelompoknya? Ayo nih, Ibu mau nilai. Keaktifan saudara. Saya Bu Ines. Ines, oke, sebentar Ines. Ines kelompok 1. Iya Bu. Oke, silakan baca. Yang pertama ini ada elektronika, di mana dia bertumpu pada single elektron device atau device elektron tunggal. Ini adalah berbagai device yang berbasis pada hanya satu atau beberapa elektron saja. Elektron-elektron ini dapat dikendalikan dan diatur sepenuhnya. Sebagai contoh, untuk komputer, perakitan berbasis nanoteknologi ini akan dilakukan secara bottom up. Dengan demikian, hasil yang diharapkan antara lain ukuran chips yang 3-4 kali lebih kecil, daya dengan 2-3 kali lebih besar, dan tidak diperlukan startup time atau no startup time. Kemudian Oke, sudah dulu. Coba sekali lagi deh dibacakan oleh kelompok 2 yang elektronika ya. Tadi kalau sekali baca itu kurang ketangkap barangkali ya. Oke, silakan yang kelompok 2 siapa? Masih elektronika ya. Saya mau coba baca, Bu. Cok Ricardo. Iya. Silakan Ricardo. Aplikasi nanomaterial pada bidang elektronika. Bertumpu pada single electron device atau device elektron tunggal. Ini adalah berbagai device yang berbasis pada hanya satu
atau beberapa elektron saja. Elektron-elektron ini dapat dikendalikan dan diatur sepenuhnya. Sebagai contoh, untuk komputer, perakitan berbasis nanoteknologi akan dilakukan secara bottom-up. Dengan demikian, hasil yang diharapkan antara lain ukuran chips yang 3-4 kali lebih kecil, daya dengan 2-3 kali lebih besar, dan tidak memerlukan startup time atau no startup time. Oke, paham ya? Yang tadi bottom up itu seperti apa? Dari yang bawah Dari yang ya, kecil jadi ya. besar. Oke, dari mulai elektron gitu ya, kemudian atom ya, molekul dan seterusnya ya. Nah, ini yang terjadi dicontohkan bidang elektronika yang kita sudah pakai bersama ya pada sistem komputer. Baik, lanjut. Dalam bidang militer, kelompok 3. Saya Bu, mau coba baca. Lisna. Iya Ibu, betul. Oke. Yang kedua dalam bidang militer, nanoteknologi dalam bidang militer terkait dengan aplikasi ilmu-ilmu fisika, kimia, dan biologi. Contohnya, alat penginderaan malam hari atau night vision adalah lempeng microchannel atau microchannel plate atau disingkat sebagai MCP. Elektron akan melewati ribuan microchannel yang nantinya akan melipat gandakan jumlah elektron. Selanjutnya, elektron-elektron tersebut akan melewati layar fosfor. Oke. Sekali lagi deh oleh kelompok 4 siapa? Boleh saya, Bu? Siapa? Asti. Asti. Oke, siapa? Nanoteknologi dalam bidang militer terkait dengan aplikasi ilmu-ilmu fisika, kimia, dan biologi. Contohnya, alat penginderaan malam hari atau night vision adalah lempeng microchannel atau microchannel plate atau MCP. Elektron-elektron akan melewati ribuan microchannel yang nantinya akan melipat gandakan jumlah elektron. Selanjutnya, elektron-elektron tersebut akan melewati layar fosfor. Oke ya, fosfor kan berwarna ya. Oke, itu untuk bidang militer. Selanjutnya pada industri mobil. Silakan kelompok 5. Siapa kelompok 5? Harusnya nanti tiap kuliah yang berkelompok itu deketan ya. Kalau di offline deketan duduknya, kalau di sini deketan apanya? Ya berhubungan terus gitu ya. Oke. WA misalkan. Silakan siapa? Kelompok 5. Nggak ada yang datang. Siapa aja tadi Mangku? Kelompok 5. Coba dibacakan lagi. Kelompok 5 ada Retno, Izra, Resa, dan Zikri, Ibu. Oh, cuma seorang tadi yang datang ya? Zikri, Bu. Iya, Zikri. Oh, Zikri ya. Nomor berapa tuh, Bu? Industri mobil. Nah, kita masuk ke industri mobil ya. Yang pertama itu ada pelapisan atau coating pada bahan atau bodi mobil. Badan, kamu mau bahan. Iya. Badan, bodi mobil. Badan. Iya, Bu. Pada badan bodi mobil. Membuat mobil 3 kali lebih tahan terhadap goresan dan kecemerlangan yang lebih lama. Yang kedua itu ada aplikasi struktural, di mana mengurangi massa dari mobil tetapi tetap cukup kuat untuk menopang kerangka mobil. Hal ini akan berakibat pada makin hematnya penggunaan bahan bakar mobil. Ketiga, produk-produk di pasaran. Lapisan pada pelindungan angin atau windshield dapat menolak hujan, serangga, kotoran burung, cat semprot, ataupun cairan lainnya. Pemurni udara dalam mobil dapat membersihkan udara melalui reaksi fotokatalitik. Yang keempat, aplikasi-aplikasi potensial lainnya. Pendingin mesin berbasis nanopartikel akan memberikan termokonduktivitas yang lebih besar sehingga transfer panas akan lebih baik. Oke, itu gambar mobil ya dengan keterangannya itu terlalu kecil ya. Kelihatan nggak? Ya, nanti dibaca sendiri. Cukup ya industri mobil. Selanjutnya industri konveksi. Kelompok 6 ada? Aulia, Ibu.
Aulia, oke, Aulia. Selanjutnya untuk industri konveksi, membuat bahan terhadap tumpahan dan kotoran, tahan air, tahan bau, dan juga kemampuan untuk menghantarkan listrik. Suatu bahan kimia dapat dilapisi dengan serat polyester yang mengandung filamen-filamen nanosilikon. Lapisan filamen nanosilikon memiliki sifat hidrofobik atau tidak menyukai air. Akibatnya, bahan kain ini akan mencegah air untuk membasahi bahan. Oke. Perlu diulang nggak? Cukup jelas, ya. Kelompok 7 ada nggak? Mangku? Ada. Oh, ada ya? Angela. Angela, diulang lagi, Angela. Yang industri konveksi lagi, Bu. Industri konveksi membuat bahan tahan terhadap tumpahan dan kotoran, tahan air, tahan bau, dan kemampuan untuk menghantarkan listrik. Suatu bahan kain dapat dilapisi dengan serat polyester yang mengandung filamen-filamen nanosilikon. Lapisan filamen nanosilikon ini memiliki sifat hidrofobik atau tidak menyukai air. Akibatnya, bahan kain ini akan mencegah air untuk membasahi bahan. Oke, lanjut aja. Nanomaterial anti refleksi. Yang selanjutnya yaitu nanomaterial anti refleksi. Lapisan berskala nano juga dapat diberikan pada bahan optis seperti kaca atau kacamata, sehingga bahan tersebut memiliki kemampuan anti refleksi terhadap cahaya matahari maupun sinar inframerah. Oke, cukup ya. Nah, itu contoh-contoh ya aplikasi dari nanomaterial ya. Yang apa tadi? Yang jenis evolusioner ya. Teknologi nano membantu menciptakan Nah, sekarang yang sudah diterapkan ya, silakan bisa dibaca oleh kembali lagi ya kelompok 1. Selain Ines ada lagi Ines temannya? Halo. Kelompok 2. Kelompok 3. Cuma tinggal membacakan aja nih, baru nggak ada orangnya apa? Iya Bu, kelompok 3. Ya, Lisna lagi deh. Selanjutnya ada aplikasi nanoteknologi yang sudah diterapkan. Pertama, di bidang lingkungan. Teknologi nano membantu menciptakan baterai yang dapat menyimpan lebih banyak energi untuk mobil listrik, serta penciptaan panel surya yang dapat mengubah lebih banyak sinar matahari menjadi listrik. Yang kedua, di bidang kedokteran, salah satu contoh aplikasi teknologi nano dapat dilihat pada terapi kanker, di mana agen kemoterapi memiliki efek toksik terhadap sel tumor sebagaimana pada sel normal lainnya. Selain itu, teknologi nano digunakan untuk mengembangkan alat pacu jantung yang dapat mencegah gagal jantung. Yang ketiga, di bidang pertanian, dalam ilmu pangan, penggunaan teknologi nano berpotensi memperpanjang umur buah dan sayuran. Hal ini dicapai dengan memasukkan nanopartikel ke dalam makanan yang bekerja sebagai agen antibakteri, dan hasilnya buah dan sayuran akan bertahan lebih lama. Oh, itu ya teknologi yang sudah diterapkan ya. Bidang lingkungan, kedokteran, pertanian ya. Mungkin ada lagi ya sekarang ya yang belum saya tuliskan di sini ya, saudara bisa mempelajarinya. Baik, selanjutnya masih ada? Kelompok selanjutnya 4. Ada bidang elektronik dan komputer yang sudah diterapkan ya. Nah, teknologi ini. Ada? Nomor 4, 5. Kelompok 1 boleh Bu? Siapa? Siapa yang kelompok 1? Amalia Bu. Amalia, oke. Yang keempat ada bidang elektronik dan komputer. Nanoteknologi dapat digunakan untuk membuat titik kuantum, yaitu sel penghasil cahaya kecil yang dapat digunakan untuk penerangan dalam layar komputer atau elektronik lainnya. Selain itu, sirkuit yang ada sekarang ini dapat dibuat lebih kecil lagi sehingga dapat bekerja lebih optimal dan tidak memakan banyak tempat.
Yang kelima, ada pada bidang keamanan. Nanoteknologi meningkatkan kemungkinan diciptakannya alat perekam mikroskopis yang hampir tidak dapat dideteksi. Salah satu kemungkinan lainnya adalah diciptakannya peluru pintar, yaitu peluru terkomputerisasi yang dapat dikendalikan dan diarahkan dengan sangat akurat. Yang keenam, ada bidang manufaktur. Salah satu temuan terkini di bidang manufaktur adalah penemuan material kayu berwujud tembus pandangan yang memiliki kekuatan setara atau bahkan melebihi baja, tetapi dengan bobot yang lebih ringan. Ini merupakan manfaat nanoteknologi yang dapat mengganti kaca karena kayu memiliki struktur sel dan serat alami yang tidak mudah pecah seperti kaca. Oke, itu kan ada peluru pintar ya. Ini kayak bentuknya kecil ya. Itu dilapisi oleh ini ya, penerapan dari nanoteknologi. Tuh ada yang kayu tembus pandang ya. Wah, sekarang udah canggih-canggih ya. Ini mungkin ada lagi yang belum tertuliskan di sini ya. Saudara bisa browsing lagi ya. Baik, kemudian yang ketujuh. Siapa yang baca? Ibu-ibu, silakan dibaca ibu-ibu bidang kecantikan. Ada? Nah lagi Bu. Ada lagi orang? Siapa lagi? Yusifa Ibu, Bu. Yusifa. Kelompok berapa Yusifa? Kelompok 6, Bu. Ya. Selanjutnya yaitu aplikasi nanoteknologi yang sudah diterapkan dalam bidang kecantikan. Seperti yang sebutkan di atas, nanoteknologi juga banyak ditemukan pada berbagai produk skincare dan kosmetik yang diklaim memiliki perlindungan lebih tinggi dibandingkan produk sejenis. Partikel nano dalam produk ini dapat memaksimalkan penyerapan bahan kosmetik ke dalam kulit dan juga menyalurkan bahan kosmetik lebih merata yang dapat melindungi kulit dari sinar matahari dan energi negatif. Oke. Tuh ya, banyak ya sekarang ukuran-ukuran ini, ukuran nano ini ya pada bidang kosmetik ya, lebih halus, itu ya, biasanya lebih mudah terabsorb ya, misalkan pada bedak tuh ya, lipstick dan lain sebagainya. Baik, itu yang sudah diterapkan ya. Nah sekarang kita lihat ini ada contoh jurnal yang temanya tentang aplikasi dari teknologi nano ya. Apa di sini judulnya? Pengaruh variasi konsentrasi bahan aditif larutan nanopartikel perak terhadap sifat anti jamur cat dinding sebagai aplikasi teknologi nano dalam industri cat dinding. Ini kok udah bolak-balik ya. Ini judulnya kurang ini ya. Nanti saudara harus efektif ya judul itu karena nanti ada batasnya. Jangan mengulang di sini. Sifat jamur anti jamur cat dinding sebagai cat dinding. Nah, nanti gimana ya judul yang baik. Intinya di sini jurnal ini berbicara ya tentang salah satu aplikasi dari teknologi nano gitu ya. Aplikasinya ini dalam industri cat dinding ya. Untuk apa? Kita bisa lihat ya. Nah, ini pendahuluannya ya. Ini boleh dibacakan siapa? Ya, Mangku aja baca Mangku. Baik Ibu. Pendahuluan dari ini ya, jurnal ini. Pendahuluan. Nah, penelitian tentang nanopartikel saat ini telah berkembang pesat karena dapat diaplikasikan secara luas baik dalam bidang pertanian, lingkungan, elektronik, optik, dan sebagainya. Penelitian dalam ranah nano telah menunjukkan terciptanya produk-produk baru untuk kinerja yang lebih baik, yang secara signifikan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan industri dan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak ditemukan kerusakan cat dinding di rumah yang disebabkan oleh kelembaban sehingga ditumbuhi jamur. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan penyisipan larutan partikel perak ke dalam
cat dinding dengan variasi konsentrasi larutan nanopartikel perak. Oke, sederhana ya, tapi ini sangat aplikatif. Nah, nanti untuk tugas kelompok kira-kira seperti ini, nanti saudara akan mereview jurnal atau bukan mereview ya, seperti ini nanti ya, ada pendahuluannya. Mungkin alinea pertama ya sama lah saudara tulis gini tuh, penelitian tentang ini ya. Nah, kemudian alinea keduanya yang akan dilakukan ya pada jurnal tersebut ya. Selanjutnya dalam metodenya ya, cukup dengan diagram alir gitu ya, atau dengan bagan ya. Yang pertama pembuatan larutan nanopartikel peraknya terlebih dahulu ya. Kemudian dalam jurnal ini dilakukan ya setelah tadi dilakukan pembuatan larutan nanopartikel dari perak ya. Kemudian pengujian anti jamurnya ya, dibuat lagi bagannya ya. Kemudian diperiksa ya pengujiannya dengan spektrofotometer UV-Vis ya. Setelah itu ada metodenya, kemudian hasilnya seperti apa ya, hasil dan kesimpulan ya setelah metode. Lanjut terus itu kalau metode kamu ya. Terus metode masih ya. Masing-masing tahap ya dituliskan ya. Tuh, lebih baik dengan bagan seperti itu ya. Kemudian baru setelah itu ya, setelah ada hasil ya, kita bahas ya masing-masing hasilnya. Misalkan di sini hasil spektrofotometer UV-Vis ya. Kita bisa lihat di situ adanya partikel yang menyerap di sinar UV-Vis pada panjang gelombang 224 itu apa saja ya, bisa dikenali ya. Jadi UV-Vis untuk yang gugus fungsinya ya. Nah, ternyata ini terus ada bagannya di situ atau ada tabelnya ya. Kan tadi memvariasi katanya konsentrasi nanopartikel peraknya ya. Nah, berapa ya, panjang gelombang pertama berapa, kedua, ketiga ya. Nah, seterusnya nanti kemudian dilihat warna ya atau hasil dari spektrofotometer UV-Vis ya. UV-Vis kan visible berarti terlihat ya, itu dengan warna yang berbeda ya untuk masing-masing konsentrasi yang berbeda. Kemudian hasil dari pengukuran sifat anti jamur ya. Tadi ya dengan nano yang sudah dimasukin nanopartikel perak ya dengan berbagai konsentrasi ya. Anti jamur ini biologi ya, itu biasanya dipakai dengan memakai cara ya mengukur diameter ya anti jamurnya ya. Oke. Kemudian ini hasilnya dalam lanjut ya, dalam berbagai konsentrasi diameter zona beningnya ya. Dan bisa dibuat lanjut ya, dibuat suatu grafiknya ya, grafik hubungan antara diameter zona jernih anti jamur cat dinding dengan konsentrasi yang berbeda ya. Oke. Berarti semakin tinggi konsentrasi nanopartikel yang ditambahkan ke dalam cat, maka semakin besar pula sifat anti jamurnya ya, karena terlihat dengan grafik yang sangat signifikan, dengan grafik ya boleh dikatakan lurus gitu ya. Makin tinggi makin tinggi pula ya. Nah, itu diantaranya ya untuk salah satu contoh dari jurnal yang membahas tentang nanoteknologi. Ya, silakan saudara mulai dari sekarang siapkan ya, cari-cari jurnal yang tentang aplikasi dari nanoteknologi ya. Oke, itu dulu. Ada yang ditanyakan? Mau tanya yang tugas untuk kimia katalis, Bu. Mau nanya katalis? Oh, belum. Bentar. Nanti ya. Bu, besok mau kita tulis saya. Kan minggu depan masih ini dulu, masih teori ya. Ya, baik Ibu. Oke. Pengenalan material ada yang tanyakan? Jurnalnya
Bebas ya Bu ya? 5 tahun 10 tahun? Ya kalau lebih baik lebih muda gitu ya. 5 Baik, tahun. Bu. Tapi kalau memang yang 10 tahun itu juga bagus ya. Seperti yang tadi gitu ya, sederhana ya tapi aplikatif ya. Oh, seperti itu gitu ya. Sederhana tapi memang sangat bagus gitu ya, boleh juga diambil ya. Diusahakan jangan sama antara kelompok satu dengan yang kelompok yang lain ya. Baik, ada lagi? Oke, kalau tidak saya cukupkan sekian. Ya. Perlu di absen ulang nggak? Udah semua ya? Sudah, nanti pribadi saja ya. Nanti biar Ibu perbaiki absensinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kasih. Bu linknya. Oke. Izin lab ya. Aku mah kalau lab ini